Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li arba'ah, hadis ini juga ada di 4 sunan, yakni Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Illa An-Nasai, kecuali An-Nasai, tidak dicantumkan di An-Nasai. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalah. Caranya mengusap itu dalam hadis ini, dia usap bagian atas dan bagian bawah. Cuma ini wa fi isnadihi da'f. Cuma sayangnya hadis ini adalah dalam keadaan da'fu, lemah. Hadis cara mengusap bagian atas dan bagian asfala, bagian bawah. Tadi kalau disebutkan, ya kalau tadi dalam hadis itu tidak ada sebut bagaimana diusap, tidak disebut. Bagaimana diusap tidak disebut. Kayak ini ada bagian bawahnya, bagian atasnya dan bagian bawahnya. Cuma wa fi isnad, hadis ini kan hadis itu pada dua. Kalau kita mau lihat hadis itu bisa diamalkan tidak? Satu isnadnya, yang kedua adalah matannya. Ternyata isnad penyandarannya, silsilah hadis ini bermasalah. Kalau begitu mengusap atas dan bawah tinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena ada hadis yang lain yang kita pakai. An Ali, ini lebih kuat daripada hadis tadi. An Ali, dari Ali, ya, radhiyallahu an, dari Ali mengatakan, qal law kana ad-din bir-ra'yi, sekiranya agama ini Pak adalah ar-ra'yu, pikiran, akal semata, lakana asfala khuffi aula bil mashi min a'lahu. Sekiranya agama ini, syariat ini adalah akal semata, maka mengusap asfala khuffi, bagian bawah itu sepatu, adalah aula bil mashi, lebih utama diusap min a'lahu, dari bagian atasnya. Pak, kalau pakai tujuan dari mengusap ini kan membersihkan, Pak. Nah sekarang kalau Bapak pakai sepatu, maaf, bagaimana yang kotor, Pak? Atas atau bawah? Yang mana bagian kotor? Kalau Bapak pakai sendal, pakai sepatu, bagian atas atau bagian bawah? Ali mengatakan, seandainya agama ini akal semata, maka mengusap sepatu itu pasti bagian bawah yang dicuci, yang diusap, karena di situ kotorannya. Karena agama ini bukan birra'i, dengan ra'yu semata, maka tidak begitu modelnya. Ini hadis Pak, kalau dicermati luar biasa banyaknya manfaat. Agama ini bukan ra'yu semata, Pak. Seandainya agama ini ra'yu, akal semata, kita menyembah kepada Allah dengan pikiran kita, dan kita akan menyembah pikiran kita. Dan hadis ini memberikan nasihat pada kita, jika akal bertemu dengan praktek syariat Nabi, maka dahulukan prakteknya Nabi, meskipun akal kita tidak sanggup untuk pikir. Ya, kok dipikir ya, yang kotor bagian bawah, tapi yang dicuci, yang diusap bagian atas. Karena agama ini bukan ra'yu semata, dan bisa dipakai dalam banyak hal, Pak. Ibadah ini kadang-kadang at-ta'abbud, beribadah itu tidak perlu bertanya kenapa, tapi cukup taat. Kalau Rasulullah melakukan, maka itu yang kita praktekkan.
Yang mengatakan tenan tamariakala, oh bukan akalmu. Tenan tamariakala, bukan akal-akalan. Sama dengan orang yang pergi umrah, memaksakan dirinya pergi mencium Hajar Aswad. Lihat nasihat Umar bin Khattab mengatakan, ya Hajar, maksudnya Hajar Aswad, inni a'lamu annaka Hajar, saya tahu kau itu batu, dan kau batu dari surga. Saya tahu kau batu dari surga. Kau batu yang sangat mulia, kau batu yang sumbernya dari surga. Tapi kamu batu Hajar, kamu batu dari surga. La tadarru wa la tanfa. Kamu tidak bisa memberi mudarat sama saya. Dan saya juga yakin kau tidak bisa memberi manfaat sama saya. Wahai batu, kau batu dari surga, sumbermu dari surga, asalmu dari surga. Tapi dalam sisiku kau tidak bisa memberi manfaat sama saya. Kau tidak bisa juga bikin mudarat. Kalau batu surga saja Pak tidak bisa memberi apa-apa, apalagi kalau batu dari Kendari, batu dari India. Buang itu kesyirikan yang ada. Oh batu ajaib ini kalau kupakai ini pergi ke Menagi, tidak ada orang tidak bayar. Ya kalau ada warna. Batu surga saja Pak tidak bisa memberi apa-apa, apalagi kalau batu. Dulu ada saya tulis sebuah tulisan di Fajar karena waktu semaraknya itu batu. Sampai ada dulu pemilihan gubernur mengatakan gara-gara batu saya menang. Coba bayangkan Pak, gara-gara batu saya menang. Cuma syiriknya itu orang bersandar pada kemenangan dengan batu. Ya. Ada orang katanya awet muda gara-gara cincin. Cincin apa dia pakai? Cincin batu. Batu apa lagi namanya itu? Batu akik. Bapak boleh pakai batu apa saja di situ. Tapi itu la tadarru wa la tanfa. Hati-hati itu orang bilang ini obat, tunggu dulu. Obat itu berdasarkan siapa? Kalau ada sertifikasinya dari ahlinya, katakanlah ini mengandung magnet, ini magnet ini. Tunggu Pak, jangan-jangan itu iklannya penjual batu akik. Hati-hati Ki. Jangan mudah tertipu. Termasuk di Arafah itu Pak, banyak penjual di situ apa? Ini batu jahanam, batu jahanam. Iya. Diyakini ini batu begini, batu begini. Coba lihat Umar bin Khattab. Ya Hajar, inni a'lamu annaka Hajar. Saya tahu bahwa kamu batu. La tadar wa la tanfa. Lau kana seandainya ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbaltu kama qabbaltu. Sekiranya saya tidak melihat Nabi menciummu wahai Hajar Aswad, saya tidak akan pernah ikut mencium kamu Hajar Aswad. Karena saya tahu kau batu dan kamu batu tidak punya apa-apa. Cuma saya melihat Nabi menciummu, maka saya taat sama Nabi. Coba lihat akidahnya Pak Umar, lihat akidahnya Ali dalam beragama. Sekiranya agama ini adalah ra'yu, maka yang pertama saya usap bagian bawah, bukan bagian atas. Sekiranya agama ini ra'yu, maka begitu model mencium Hajar Aswad kapan saja dengan diyakini, tidak. Ini agama Pak, bukan ra'yu. Minta tolong ini orang-orang yang sering menyembah akalnya. Jika berbenturan ta'arud al-aqli wa din, maka al-a'la ala dinika al-haqq. Kalau bertentangan antara akal dengan din kita, syariat kita menangkan din, bukan akal. Seperti ini Pak, cara Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali di sini? Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya menyaksikan Nabi sallallahu. Bagaimana? Kata Ali, yamsau ala zahir, bahwa Nabi itu mengusap atas bagian punggungnya itu sepatu, khuffai. Punggungnya Pak zahir, bagian belakangnya itu sepatu. Punggung zahir. Akhrajahu Abu Daud bi isnadi hasan. Dikeluarkan hadis ini oleh Abu Daud dengan sanad yang dihasankan oleh ulama. Jadi Ali mengatakan, seandainya pikiranku yang jalan, yang kuusap bagian bawah, tapi karena saya melihat Nabi di atas syariat, Nabi lakukan seperti itu, justru bagian atas, maka akalku kusimpan, akalku kubuang, yang kupakai adalah ketaatanku kepada Rasulullah SAW. Itu orang beragama, Pak. Ali memberikan contoh kepada kita bagaimana beragama yang benar. Dia lihat Nabi SAW, maka matikan itu akalnya. Akal ditundukkan oleh syariat. Coba kalau kita sudah model begini, Pak, ittiba ila Rasul hakun, ikut sama sunnah Nabi SAW, itu adalah contoh keselamatan, kemuliaan. Dan ini lebih kuat. Jadi hadis yang tadi hadis yang ada di Arba'ah itu mengusap bagian atas dan bagian bawah, itu tidak dipakai karena bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Jika ada hadis yang sudah sahih, kenapa pakai yang lemah?